Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membagikan video penjelasan Bapak Hamdan Hamedan tentang pemain naturalisasi tim nasional Indonesia. Untuk mengetahui kelanjutan informasinya, mari kita simak videonya bersama-sama. Dan Hamedan, ini nih, man. Apa tadi bahasa Inggris saya? Man behind the side. Anda kok giliran tamu Indonesia Anda bahasa Inggris bagus. Giliran Justin Hamdan, Ragnar, Anda sama-sama jadi tolol ikut saya. Cuman sekalimat-kalimat. Ini orang ya. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wis, akhirnya nih kita kuliah umum dulu nih hari ini Pak. Kuliah umum. Tapi sebelum kuliah umum, Justru saya datang untuk belajar di sini. sebelum kuliah umum ini Podcast terbaik katanya. Iya sih. Bapak mau belajar soal apa? Caranya bikin podcast Pak. Pak, tapi sebelum kuliah umum ini ada satu yang akan berseberangan dengan lu. Apa tuh? Inter Milan dan Juventus. Makanya tadi pas saya dengar waktu apa namanya? Saya jauh cepat. Tanya jawab cepat, Inter Milan passion. Saya sama fans Milan di situ gini-gini. Maaf lebih Pak, dekat boleh ke ini Pak. lebih dekat lagi. Siap. Ya, oke. Ya. Tapi hari ini adalah orang yang selalu ya awal-awal proses mencari main diaspora kita selalu mendengar nama Bapak Hamdan. Iya. Sebenarnya nih, secara tupoksi, secara jabatan lah. Sebenarnya apa? Biar masyarakat di luar sana itu tahu. Oh, Pak Hamdan itu memang yang ngurus ini. Jabatannya itu apa? Jadi posisi saya di Kemenpora itu sebagai tenaga ahli menteri bidang diaspora dan kepemudaan. Oke. Jadi sebetulnya Mas Menpora, Mas Dito Aryotejo melakukan terobosan sebetulnya. Karena sebelumnya itu belum ada posisi di Republik ini. Posisi di Republik ini dengan title diaspora. Jadi Mas Menpora, Mas Dito mengusulkan pada saat itu bagaimana kalau kita ciptakan divisi diaspora ataupun tim yang bisa meriset talenta-talenta diaspora kita di cabang olahraga. Jadi bukan hanya sepak bola sebetulnya. Oke, Di semua ya? cabur Semua gitu. cabur ya. Jadi kita akhirnya pun mendata, alhamdulillah sudah 1 tahun, kita tuh mendata sampai total sekitar 600 atlet diaspora lintas cabur, lebih dari 10 cabang olahraga. Memang yang banyak kita ketemukan adalah pemain sepak bola. Ya. Iya. Karena waktu itu sempat di PSSI, Ya. ketika pindah dari PSSI kita kebetulan ada 200 nama. Jadi kita tingkatkan ketika di Kemenpora, kita menambah nama baik dari atlet sepak bola putra maupun putri. Oke. Kalau sepak bola sendiri saya sudah sekitar 300-an sebetulnya nama-nama tersebut. Berarti tugasnya adalah ngedata. Mendata, kita hanya mendata saja. Karena kita lihat begini, ada 9 juta diaspora kita yang Luar tersebar di lebih dari 90 negara di dunia. Nah, mereka itu sebagian ada yang jadi dokter, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi mahasiswa, Ya. dan ada juga yang jadi atlet kan. Ya. Nah, kita data mereka, kita petakan sebetulnya, wah apakah level kompetisi di sana, apakah talenta mereka itu bisa kira-kira membantu jika diperlukan. Kata kuncinya Oke. jika diperlukan, ketika mereka ada panggilan dari Republik ini gitu. Oke. Nah itu lintas cabur. Misalnya waktu itu kita pernah menyerahkan data ketika diminta oleh Perbasi, data-data atlet bola basket kita. Kemudian pernah juga kita menyerahkan data atlet renang. Jadi bukan hanya sepak bola saja. Ini suatu terobosan sebetulnya yang dilakukan oleh Kemenpora, yaitu Mas Dito Aryotejo sebagai Menpora, untuk mulai memetakan. Karena kita harus tahu bahwa kita ini sedang ada talent war sebetulnya. Jadi setiap negara itu ingin mencari talenta terbaik yang bisa memberikan prestasi. Nah, kan mungkin abang-abang pasti tahu kan, Inggris sama Jerman itu pernah ribut loh, gara-gara satu nama pemain, Ya. namanya Jamal Musiala. Ya. Jamal Musiala itu kebetulan dual citizen, Inggris dan Germany. England under 15, dia bermain untuk England under 15. England under 16, tapi 17-nya dia main buat Jerman. Lalu balik lagi ke Inggris sampai U21, lalu dia pindah ke Seniornya di seniornya Jerman. Ini membuktikan bahwa
negara-negara yang paling kompetitif di bidang sepak bola pun akan mencoba mengamankan talenta-talenta terbaik mereka, ya kan? Nah, ini juga diupayakan oleh Kemenpora. Kita coba petakan siapa saja nih yang bisa eligible untuk membantu talenta negara kita jika diperlukan. Contoh misalnya seperti anak berkewarganegaraan ganda terbatas seperti Matt Baker yang sempat ramai kemarin kan. Australia dipanggil, Australia di Indonesia udah main. Jadi kita alhamdulillah menemukan, kita mendapatkan informasi, kemudian diminta oleh Coach Nova beberapa nama mungkin kita submit kepada Coach Nova, lalu dibuatkan open trial fair for everybody to see, dan dilihat rupanya si A kurang bagus, si B kurang bagus, si C dan si D bagus. Yang terpilih adalah Lucas Lee yang mempunyai kewarganegaraan ganda Indonesia Amerika, dan Matt Baker yang punya kewarganegaraan ganda Indonesia Australia. Ya, ini bagi buat netizen juga, kalau anak di bawah usia dewasa itu masih boleh punya 2 kewarganegaraan berdasarkan aturan Indonesia ya. Betul. Jadi Karena nanti ganda ini, kok ganda ya, kok begitu mulut mereka. Pahami dulu ya. Kasih tahu aja, jangan marah-marah. Kasih tahu baik-baik Ya ya, udah Pak. harus di level marah sih. Jadi masih boleh, sehingga itu masih bisa pegang dua paspor lah istilahnya. betul. Seperti halnya Welber Jardim juga Ya, kan. Brasil ya. Betul. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memang mengatakan anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 dari salah satu orang tuanya masih WNI, maka dia bisa memegang kewarganegaraan ganda hingga 18 tahun, lalu atau sampai ditambahkan 3 tahun sampai 21 tahun. Lalu setelah itu dia harus memilih. Ya. Sebelum itu dia harus memilih. Jadi memang ini loh talenta-talenta yang available dan bisa saja menjadi kompetisi. Nah, kalau dulu ya kita melihat ya talenta diaspora kita misalnya mengenai sepak bola. Kenapa sih banyak di Belanda? Kan biasa seperti itu ya pertanyaannya. Ya. Kenapa banyak di Belanda? Kenapa Belanda semua nih yang diambil gitu? Karena memang pada saat itu migrasinya 1940, 1950, 1960. Nah sekarang orang yang migrasi di tahun tersebut sekarang sudah menjadi kakek nenek. Nah, maka ruangnya itu adalah cucunya yang eligible. Nah, dalam waktu 10 sampai 15 tahun lagi mereka udah nggak eligible lagi karena generasi berikutnya adalah generasi cicit yang mana tidak memungkinkan lagi untuk mengganti federasi. Kecuali kayak seperti Rangers bersaudara ya, langsung dari ibu ya. Betul sekali, karena ruangannya seperti itu saat ini. Yang dari Belanda itu sedang mengalami bonus demografi istilahnya gitu ya. Window-nya nih ada gitu. Entah dia langsung dari keturunan pertama, contoh kayak Saint Patinama, Ragnar. Jadi kakek atau ayah ataupun ibu ya. Nah, kalau misalnya Sandy Walsh itu udah kakek dan nenek, tapi mayoritas sebetulnya adalah kakek dan nenek, dari kakek dan nenek. Nah, ini kita ada window itu sekitar 10-15 tahun lagi. Kalau nggak sekarang, habis nih kesempatan kita. Akan berkurang. Availability-nya, option-nya akan berkurang. Itu sih sebetulnya. Nah, tetapi di negara lain mungkin akan bertambah. Betul. Seperti hal imigrasinya orang-orang Indonesia yang ke Australia ataupun Amerika. Lucas Lee, Matt Baker, mungkin Welber Jardim itu dari ayah ataupun ibu. Tapi yang ke Amerika. Jalur beda lagi. Beda lagi tuh. Jadi berarti memang kita harus menciptakan data ini. Artinya data pernikahan ini ada semua dong. Untuk menentukan anaknya kan. Untuk menentukan talentanya. Kita nggak mungkin misalnya total ada berapa puluh juta pemain bola di Indonesia di dunia. Terus kita cek satu-satu ibu nasabnya gitu ya. Dong. Iya kan. Cek nasabnya 6 ke atas apa dia hafal. Kan nggak mungkin. Berarti kan kita taunya adalah bahwa ini dulu migrasi nama-namanya ini aja, emigrasi ke Amerika nama-namanya ini, dari mereka ini punya keturunan yang pemain bola nggak? Pasti gitu dong. Jadi sebetulnya yang paling penting kan paspornya sebetulnya, paspor ayah ataupun ibu ya, ya kan. Kemudian ataupun misalnya ketika kita berkomunikasi ya, contoh saja misalnya dengan Matt Baker ya, Matt Baker itu ibunya paspor WNI, masih WNI ya kan. Dan sehingga dan Matt Baker kan lahir setelah Agustus 2006 tentunya kan. Jadi dia memang eligible karena ibunya WNI. Dan juga sebetulnya jika pada saat lahir salah satu dari ayah atau ibunya adalah WNI, dia pun tetap bisa mendapatkan paspor Indonesia.
pada saat lahir ya. pada saat lahir. Ya. Gitu. Oh, jadi udah kedata lah semua ya siapa-siapa. Tapi itu kan dari yang punya paspor. Hmm, Oh ibunya ini masih punya paspor ini nih, udah tinggal di Jerman taruhlah sekarang. hmm, Oh dia punya anak ini masuk akademi ini nih, gitu. Itu kan bisa dilacak. Tapi kalau yang dari darah, artinya kan stepnya naik lagi nih. Yang kayak kakek nenek, otomatis ibunya juga atau bapaknya udah warga negara Belanda atau mungkin Amerika dan Australia. Udah nggak bisa kecek di imigrasi dong harusnya. Kadang-kadang di paspor ayah atau ibunya ataupun kakek dan neneknya disebutkan tempat lahirnya Indonesia. Oh masih ada deteksi Ataupun kedua ada nih. atau tempat adapun tanggal lahir. dokumen-dokumen lain yang menunjukkan bahwa dia lahir di Indonesia. Oke. Kalau Gitu. aturan FIFA terkini berarti paling atasnya siapa Pak? Kakek. Jadi kakek ataupun nenek Kakek nenek berarti uyut udah nggak bisa ya? udah tidak bisa. Itu yang Malaysia, mohon maaf ya, cari scoutingnya, tolong di. Mungkin Sport 77 bisa menjadi ini biro nasab juga tuh. Saya mau jadi scouting sih. Berarti lu udah nggak bisa main di timnas Arab ya? Kenapa? Kakek Indonesia kan? Nggak ada, udah dari dan 6 atau 7 ke atas udah datang di sini, udah lahan sini. Pak, tapi tugas pertama Bapak di timnas Indonesia itu mengambil siapa pas saat itu Pak? Sebetulnya waktu itu saya hanya membantu saja. Kita juga membantu. Ini semuanya adalah kerja banyak pihak ya. It takes a village sebetulnya untuk melakukan ini gitu. Jadi saya membantu waktu itu, pada saat itu ada Pak Hasani, pada saat itu ada Pak Iwan Bule, ada Pak Sekjen Nusi gitu. Jadi kita membantu pada saat itu ada yang pertama ya mungkin ya Jordi Amat, Sandy Walsh ya. Nah Sandy Walsh kan mungkin dia sudah lama mencoba ingin menjadi warga negara Indonesia ya. Tapi nggak bisa ya. Betul. Jadi betul. Sandy Walsh itu justru keinginannya datang dari Sandy-nya sendiri ya. Iya, tapi kan pada sebetulnya semuanya itu adalah keputusan pelatih ya. Ya. Jadi bisa saja pemainnya mau, pelatihnya nggak mau, Oke. ataupun pelatihnya mau, pemainnya nggak mau. Itu alurnya gimana sih Pak? Misalnya menentukan Jordi Amat dan Sandy Walsh, itu pertama kali bagaimana Pak? Mencari data dulu Sandy Walsh-nya atau tanya dulu ke coach? Jadi sebetulnya pada saat itu saya tuh tidak ada rencana sebetulnya. Pada saat itu saya sedang mencoba berbicara mengenai Liga Santri sebetulnya. Oke. Dengan ketum PSSI saat itu Pak Iwan Bule. Itu terus kemudian ada diskusi di situ yang dimana saya diajak itu mengenai Jordi Amat, Sandy Walsh dan Sen Patinama. Saya bilang, wah ini mah pemain diaspora. Terus kaget gitu, apa itu diaspora? Apa sih konsepnya gitu? Bentar, orang PSSI nggak tahu apa itu diaspora. Enggak, maksudnya mereka paham. Oh, paham ya. Iya kan? Tapi apa dalam konsep sepak bola itu seperti apa gitu kan ya? Available apa enggak Available ya? atau tidak dan lain sebagainya gitu kan. Lalu ya saya bilang, oh ya ini kan ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Kebetulan saya kan juga terlibat di organisasi diaspora sejak tahun 2012-2013. Jadi sebelum kata diaspora populer kita sudah terlibat di organisasi diaspora sebetulnya. Nah di tahun 2017 misalnya saya pada saat itu memimpin organisasi bernama Indonesian Diaspora Network United. Salah satu hal yang kita fokuskan itu mendata talenta diaspora, ilmuwan, saintis, pengusaha, pebisnis ataupun high profile diaspora sebetulnya. Nah, pada saat kita melakukan pencarian itu kita secara tidak sengaja menemukan atlet. Akhirnya kita lihat, ini kita teruskan saja nih karena kebetulan timnya suka bola kan. Akhirnya 2017-2018 kita menemukan atlet-atlet diaspora sebetulnya. Termasuk nama-nama ini, Sandy Nama-nama Walsh. itu. Jadi berupa data ya Pak, data nama ya Pak. Iya, jadi ini sebenarnya tidak sengaja sebetulnya karena waktu itu kita mencari misalnya ada nama misalnya dulu almarhum Pak Sehat Sutarja. Ya, ada beliau adalah pengusaha Indonesia dan juga inventor yang tinggal di San Francisco. Jadi kita mengumpulkan nih inventor, ilmuwan, saintis, pebisnis, investor dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah riset tersebut, tim riset saya juga menemukan beberapa atlet. Beberapa nama itu adalah atlet sepak bola. Karena kita suka sepak bola, yuk kita lanjutkan deh. Nah, jadi pada saat itu saya berbicara, loh, ini sih Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, ini memang pemain yang bagus menurut saya gitu kan. Nah, akhirnya saya diminta bisa bantu nggak untuk mengerjakan hal ini. Insya Allah saya bisa dengan senang hati ya membantu jadi bagian dari tim. Akhirnya yang menghubungi tapi ke generasi pertama ya, jadi, Sandy Walsh, Jordi dan lain-lain. Jelasnya itu adalah itu sudah ada nama tersebut. Oke.
Jadi memang sudah ada permintaan dari pelatih gitu. Jadi saya bukan menyodorkan nama gitu. Oke. Jadi pada saat saya di meeting itu nama situ sudah ada papernya, ada namanya, tinggi badannya, berat badannya, informasi bionya sudah ada. Pak, artinya tim PSSI juga sudah mencari siapa-siapa yang available buat timnas. Betul. Kemudian data ini dan data yang punya Pak Hamdan cocok lah. Betul. iya. Jadi memang sudah ada request dari Coach Sintayong. Nah pertanyaannya karena mungkin ini proyek pertama ya, kan dulu mungkin naturalisasinya mungkin di dalam negeri ya. Betul. Iya, iya. Pemain-pemain yang bermain di klub Indonesia. Nah saat ini kan upayanya pemain yang bermain di Liga Eropa kan. Jadi mungkin ada how do we approach this kan? Bagaimana kita mengerjakan hal ini gitu loh. Nah akhirnya mungkin pada saat itu ya kita coba berbicara, bertemu dengan mereka gitu kan. Dipimpin oleh Pak Hasani, waktu itu berangkat ke Belanda gitu. Jadi kita meng-approach mereka, berbicara baik-baik, menjelaskan apa sih keinginan pelatih ya. Karena memang nama-nama ini dari pelatih. Apa jawaban mereka Pak waktu datang ke sana? Wah, mereka siap. Oh langsung siap Pak. Aduh, betul-betul kita terharu sekali sebetulnya tuh. Dengan Jordi, Sandy, Zane itu. Mereka it takes only 15 minutes for them to say yes. Karena ada waktu Jordi ya, saya ingat waktu ada nama Jordi Sandy Walsh oke lah gitu. Tapi ada nama Jordi ketika dia lagi negosiasi dengan JDT juga. Lalu kemudian orang bilang wah ini titipan Malaysia nih gitu. Biar dia available buat JDT juga karena JDT biar ada suplai tambahan pemain Asia kan jatuhnya waktu itu. Mungkin pada saat itu belum ya, mungkin karena waktu pada saat saya ngobrol dengan beliau juga banyak opsi sih. Saya nggak melihat tujuannya itu seperti itu. Justru saya melihat beliau itu datang dengan nenek beliau. Yang dia bawa neneknya. Ya kan sampai terharu kita. Beliau sampai nangis kan, nenek beliau itu kan. Orang mana ya? Surabaya ya? Sulawesi kan. Sulawesi. Ya, kan? Jadi dijelaskan bahwa neneknya sering bolak-balik ke Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya yang kita lakukan ini apa sih? Mempertahankan keindonesiaan orang Indonesia. Bukan mengindonesiakan orang asing dong. Iya. Ya kan karena mereka ini ada darah Indonesianya kan. Tapi kalau kasus misalnya kita ambil contoh